jalan menjunjung tinggi visi dan misi serta tujuannya untuk mencapai lulusan yang berkualitas. Kerjasama mendukung dan bermanfaat, itulah slogan budaya kerja kita. Kebanggaan kami bisa melayani Anda dengan baik, itulah motto kita. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, unggul dalam iptek sesuai keahliannya, profesional berwawasan kebangsaan, berbudaya lingkungan, itu tujuan kita. SMK Negeri 1 Pelai Harimsa, SMK Negeri 1 Pelai Harimsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan pembekalan pembimbing PKL. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada pengikut keluarga beliau hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, acara pelaksanaan on training JOT siswa kelas 11 dan pembimbing praktek kerja lapangan PKL yang pada hari ini khusus untuk pembimbing PKL akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pelai Hari, Bapak Sudianto SP, yang kami hormati Ketua PKL tahun pelajaran 2020-2021, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta pembimbing kegiatan PKL tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga selayang pandang tentang PKL, acara yang keempat penutup doa. Baiklah Bapak Ibu, acara kita selanjutnya acara sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan tentang pembekalan PKL kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Rusmila sebagai moderator. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita diberi kenikmatan sehat, nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kemajuan sekolah kita. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, diberi syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang melihat tayangan YouTube SMK Negeri 1 PHI. Hari ini kita melaksanakan JOT atau Job on Training, atau istilahnya bahasa sederhananya pembekalan, baik untuk para siswa maupun Bapak Ibu pembimbing yang nanti akan memberikan bimbingan selama kegiatan praktek kerja lapangan, baik yang bersifat daring, dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan, atau tatap muka atau terjun langsung di dunia. Kemarin sudah disampaikan pada saat sosialisasi dengan orang tua lewat kanal YouTube SMK Negeri 1 PHI bahwa ada 4 kompetensi kalian yang PKL-nya bersifat daring, yaitu akuntansi kelembagaan, kemudian OTKP, TKJ, dan multimedia. Sedangkan yang daring, program kalian atau kompetensi kalian bisnis daring, pemasaran, dan tata busana. Anak-anakku dan Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati, sejatinya kemarin sudah disampaikan bahwa biaya penyelenggaraan PKL ini dibebankan oleh bantuan operasional sekolah reguler dan bantuan operasional sekolah daerah. Jadi untuk tahun ini kita tidak mengundang komite untuk mengadakan iuran 1 peser pun, sehingga kita maksimalkan dengan anggaran yang ada, kita optimalkan. Mudah-mudahan ini semua akan berjalan lancar, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian nanti dari sisi evaluasi. Nah, saya harapkan yang pertama, saya menghimbau pada siswa khususnya kelas 11 baik semua jurusan, ini benar-benar praktek kerja lapangan ini kalian laksanakan semaksimal mungkin dan wajib diikuti oleh semua kalian. Karena apa? PKL sebagai dasar atau syarat untuk kenaikan kelas di kelas 11. Jadi maksimalkan apa yang sudah difasilitasi oleh sekolah, sehingga diharapkan PKL ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, baik sekolah, baik panitia maupun Bapak Ibu pembimbing nantinya sebagai pembimbing masing-masing jurusan. Yang kedua, untuk tupoksi pembimbing secara garis besar, gambarannya nanti Bapak Ibu membimbing benar-benar siswanya, memantau kegiatannya baik yang daring maupun luring, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan informasi kegiatan siswa bimbingan Bapak Ibu sekalian mohon dikomunikasikan dengan panitia, sehingga harapan saya pribadi sebagai pimpinan, semoga tidak ada halangan pada saat pelaksanaan maupun nanti pada saat pelaporan dan evaluasi. Peran wali kelas di sini sebagai apa? Peran wali kelas dan guru BPPK itu membackup manakala ada siswa-siswi kita yang tanda kutip mungkin ada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan, mungkin siswanya malas dan seterusnya. Tetapi saya harapkan tidak ada lagi laporan-laporan yang seperti itu, karena tidak sedikit sekolah mengeluarkan anggaran atau biaya PKL ini.
Kemudian kenapa kita melaksanakan PKL? Karena di sini dasar hukumnya jelas, Permendikbud nomor 50 2020. Di situ ada klausul pasal-pasalnya. PKL bisa dilaksanakan baik secara daring maupun luring karena kondisi situasi sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita berharap semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah merancang kegiatan baik dari persiapan, kemudian ini nanti pelaksanaan dan seterusnya. Nah, tugas Bapak Ibu pembimbing, pastikan bimbingan Bapak Ibu benar-benar melaksanakan kegiatan, karena dari ini efektifnya kalau tidak salah sekitar 1 bulan jadwalnya ada sudah di panitia, mungkin juga sudah di-share ke guru pembimbing. Saya tidak terlalu mengikuti, nanti kita bicarakan di situ teknisnya seperti apa. Dan selanjutnya untuk para siswa juga pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan diharapkan kalian bisa menggunakan seragam sekolah ya, pada hari tersebut. Misalnya hari Senin ya putih abu-abu, kemudian hari apa sesuai dengan kesepakatan nanti dengan panitia dan guru-guru pembimbing di sini, baju seragam jurusan dan seterusnya. Yang penting rapikan penampilan profil kalian. Bagi yang pria, rambut dicukur yang rapi. Bagi yang perempuan, bagi yang muslim berhijab atau berjilbab, jangan sekedar atau asal mengikuti aja, karena pasti setiap hari nanti instruktur di sana, bibi kita baik yang di Jawa itu akan memberikan materi, kemudian memberikan tugas-tugas terstruktur. Nah, nanti ujung-ujungnya ada tes di situ, kemudian kalian dapat sertifikat. Yang luring sama, nanti pembimbing yang dapat luring, pastikan nanti ada jadwal monitoring, pastikan siswa bimbingan Bapak Ibu benar-benar melaksanakan kegiatan magang atau PKL sesungguhnya, baik dari sisi kehadiran, sikap, perilaku dan seterusnya. Pastikan, saya pesan ke anak-anakku sekalian, kalian kalau izin juga jangan tidak izin ke dudinya, ada etikanya, izin lisan kemudian tertulis, sehingga Bapak Ibu pembimbing juga mengetahui keberadaan kalian di situ. Yang dari gimana? Yang dari sama. Misalnya tidak bisa mengikuti, alasannya jelas karena apa, tapi jangan buat alasan yang mengada-ngada, karena nanti yang rugi kalian. Karena di akhir kegiatan nanti ada bimbingan dan wawancara Bapak Ibu pembimbing di situ, kemudian ada target laporan yang harus kalian selesaikan. Nah, saya berharap kalian semua, baik siswa maupun Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sesuai harapan atau lancar. Dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemudahan dan kelancaran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rabu tanggal 24 Maret 2021 secara resmi kegiatan Job on Training PKL kelas 11 SMK Negeri 1 Plehari secara resmi dibuka. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kalimat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi acara sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Job on Training pembekalan siswa peserta didik kelas 11 dan pembimbing pada tahun pelajaran 2020-2021. Acara selanjutnya penutup. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita mengambil keberkahan pada hari ini kepada Bapak Haji Suwita MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk beragama Islam kita awali doanya dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jami'il mahlukat wa taqina bi jami'il hajat wa tuqina biha min jami'il khairat wa tarfa'na biha innaka ala ajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khair fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran min rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah wal karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa ajrina maghfiratika wa min kulli birri wassalamu min ihsan. Inni baja'ana hajatan inni wa nuhatna hajatan kadantil kadaya al-rahmin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan kalimah wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidna lana bisyakaratil maut wa najata wa qadatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bibarika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbalul karim. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir acara pembukaan kita pada hari ini. Demikian, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Pelai Arimisa, SMK Negeri 1 Pelai Arimisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak bersama Ibu Dewi akan menyampaikan materi pembekalan untuk anak-anakku yang akan PKL. Materi ini meliputi nanti ada 3 bagian, yaitu sopan santun dan tata krama, kemudian karakteristik budaya kerja dunia usaha atau dunia industri, kemudian yang berikut nilai karakteristik budaya kerja yang Bapak rangkum dalam bentuk PowerPoint. Yang anak-anakku perlu perhatikan yaitu yang pertama masalah sopan santun dan tata krama. Tentu kalian sudah sering mendengar sopan santun dan tata krama. Sebenarnya sopan santun dan tata krama itu ada perbedaan. Berikut perbedaannya apa? Yang pertama, kita supaya tahu perbedaan antara sopan santun dan tata krama, perlu kita ketahui, kalian ketahui pengertian sopan santun terlebih dahulu.
Sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang. Sopan santun terbentuk oleh kebiasaan masyarakat di daerah tertentu, maka pada umumnya tidak tertulis, tetapi menjadi kebiasaan lisan saja, yang jika dilanggar akan mendapat celaan dari masyarakat, tetapi jika ditaati akan mendapat pujian dari masyarakat. Menurut Adi Susilo pada tahun 2014 halaman 54. Sementara tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungannya. Singkatnya, keduanya bermakna sebagai berikut, yaitu sikap yang baik, hormat dan taat peraturan, sikap yang lebih menonjol, pribadi yang baik dan menghormati siapa saja, berperilaku yang baik seperti bertutur kata yang baik pada siapa saja, lawan bicara dengan menggunakan bahasa yang baik. Sopan santun dapat ditunjukkan dalam dua macam. Sopan santun berbahasa yang pertama. Sopan santun dalam berbahasa menunjukkan bagaimana seseorang tersebut melakukan instruksi sosial dalam kehidupan secara lisan. Sopan santun berbahasa dalam lingkungan bekerja dapat dilakukan dengan cara menghindari panggilan dengan kata-kata hierarkis seperti Bapak Andi menjadi hanya Andi. Tidak memotong pembicaraan dan mengutarakan pendapat dengan bahasa dan kata-kata yang sopan. Bagaimana sopan santun di tempat kerja? Pahami aturan data tertulis di tempat kerja. Selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan dengan baik. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh pada prestasi kerja kalian semua. Kemudian tepat waktu, mengupayakan segalanya, menyatakan segalanya supaya tepat waktu sangatlah penting. Kebiasaan baik ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu para kolega, dan gilirannya mereka pun akan menghargai kita. Kemudian yang kalian perhatikan, gunakan atau kenakan busana kerja yang pantas. Ini yang luring ya, yang luring pertama. Pada umumnya setiap instansi atau perusahaan sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi karyawannya. Namun ada beberapa jenis pekerjaan yang membebaskan karyawannya dalam berpakaian. Namun tetaplah berbusana yang pantas. Kalian sebagai siswa PKL tentu saja kalian lebih awal ketika diantar ada kesepakatan masalah berpakaian. Karena itu ikutilah kesepakatan atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh tempat PKL. Berikutnya, hindari bergosip. Kebiasaan bergosip di kantor bisa mengusik kerja, bahkan bisa mengancam karir seseorang. Dengan menghindari bergosip, pikiran kita tidak akan mengganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Berikutnya, janganlah kalian menyela pembicaraan. Kebiasaan ini hanya akan menunjukkan keegoisan Anda bahwa waktu dan pendapat Anda lebih penting daripada orang lain. Catat, tidak ada rekan kerja yang bisa menerima sikap egois. Hargai privasi orang lain. Meskipun ada kesempatan, jangan pernah membaca teks email, surat atau layar komputer milik orang lain.
Jika seorang rekan kerja menutup pintu ruang kerjanya, janganlah mengganggu sekalipun dia kelihatannya tidak sedang sibuk. Sebaliknya, jika Anda perlu mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif dan rahasia, carilah ruang khusus. Jaga kerapian area kerja. Meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan juga cara kerja yang sistematis. Jadi kalau tidak ingin dianggap sebagai sosok urakan atau pekerja ceroboh, jagalah kerapian meja kerja. Kalau Anda ingin menambahkan sentuhan pribadi, letakkan foto orang-orang yang tersayang maupun pernik-pernik kecil seperlunya. Nah, sekarang apa itu budaya apresiasi? Berikutnya kita lanjutkan ke 5 dimensi karakteristik inti dan pekerjaan, yaitu meliputi 1. Skill variety, maksudnya keragaman keterampilan atau variasi pekerjaan. Banyaknya keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, maka akan semakin banyak ragam keterampilan yang digunakan. Misalnya kalian terampil ngetik, kemudian sudah terampil nanti mengagendakan surat atau lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya teks identitas tugas, jati diri tugas yang memungkinkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan seutuhnya. Para karyawan secara individu mengerjakan bagian kecil pekerjaan, tidak dapat mengidentifikasi salah satu produk dengan upaya karyawan tersebut. Lima dimensi karakteristik inti teks signifikasi tugas. Tugas yang penting yang mengacu pada seberapa besar dampak pekerjaan tersebut terhadap orang lain. Dampak itu boleh jadi atas orang lain dalam organisasi yang bersangkutan, atau dampak itu atas pihak lain di luar perusahaan. Hal yang penting adalah karyawan atau kalian sebagai siswa PKL harus percaya bahwa telah melakukan sesuatu yang penting dalam organisasi atau masyarakat. Berikutnya otonomi. Karakteristik pekerjaan yang memberikan kebijakan dan kendali tertentu bagi karyawan atas keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan hal ini merupakan hal yang mendasar untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri karyawan. Umpan balik yang paling perlu perhatikan, mengacu pada informasi yang memberitahu karyawan atau siswa KL tentang seberapa baik prestasi kerja yang telah dicapai selama bekerja. Umpan balik timbul dari pekerjaan itu sendiri atas atasan atau penyelia dan karyawan lainnya. Lebih lanjut, para karyawan perlu mengetahui seberapa baik prestasi yang telah dilakukan dalam jangka waktu. Karyawan sesering mungkin, karena karyawan mengakui bahwa prestasi itu memang berbeda, dan salah satu cara untuk dapat mengadakan penyusunan adalah dengan mengetahui bagaimana prestasi karyawan tersebut. Nah, yang kalian perhatikan selama kalian praktek dari awal sampai waktu beberapa berjalan, tolong kalian selalu berkoordinasi dengan pembimbing, baik pembimbing didik atau pembimbing di sekolah, karena itu penting sekali. Nanti ada bagian-bagian yang perlu kalian isi, terutama di bagian untuk identifikasi permasalahan, karena itu bagian daripada nanti umpan balik baik dari pembimbing ataupun dari pihak sekolah.
Nah ini ada beberapa yang mungkin agak Bapak tambah sedikit untuk bagian etika khusus sedikit. Jadi yang slide tadi itu adalah pengantar untuk yang 3 hal penting yang kalian perhatikan, 3 bagian tadi. Sekarang Bapak rangkum, ini ada 7 etika yang harus ditaati saat magang. Yang pertama, yang perlu kalian perhatikan, sudah juga yang tadi sebenarnya. Yang pertama, kalian sebelum melaksanakan PKL atau melakukan kegiatan, tentu saja kan dari awal setelah diantar oleh pembimbing sekolah atau pihak panitia, kalian akan ditentukan awal dan waktu pelaksanaan PKL. Nah, sebelum melakukan kegiatan PKL di tempat kerja atau di tempat PKL di Judi, kalian perlu perhatikan 7 hal dulu. Yang pertama, sebelum bekerja lebih dahulu kita bersabar menunggu instruksi atau petunjuk dari atasan atau dari pembimbing kalian. Itu yang pertama. Karena itu untungnya adalah apabila kita menunggu dengan sabar, kemudian kita setelah diberitahu instruksi dari atasan, kemudian kita melakukan kegiatan, berarti kalian nanti ada satu poin, yaitu menghargai pembimbing atau tempat kalian berpraktek. Kemudian yang kedua, selalu memperhatikan penampilan saat magang. Artinya penampilan kalian termasuk berpakaian bagaimana saat magang itu. Kemudian penampilan itu kan performan ya, berpakaian, sepatunya gimana. Jangan, kalau yang perempuan jangan ngincu yang ditunjukkan lipstiknya. Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menjaga etika, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu di atas tadi. Menjaga etika berkomunikasi langsung maupun tidak langsung. Yang langsung misalnya dengan atasan, jangan karena tetangga mengiong atasannya atau pembimbing paman misalnya, paman anu atau bibi anu kan. Karena di kantor kan biasanya adalah bapak atau ibu atau minimal kakak. Yang keempat yang kalian perhatikan, tidak selalu sering membuka gadget atau HP. Jangan main HP aja walaupun kosong waktunya. Itu biasanya yang ada di bertahun-tahun yang lalu, ada biasanya komen atau saran dari pembimbing, tolong menggunakan HP sepenuhnya aja, itu terlalu banyak gitu. Kemudian yang kelima, tidak berhenti secara mendadak ke tempat magang atau tempat PKL. Kan ada yang buka kita tanpa alasan. Bahkan kalau menurut informasi kita, panitia tidak memperkenankan untuk berhenti kecuali kalian innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau sakit gitu ya. Jadi diharapkan jangan sampai itu. Kenapa? Karena masa pandemi ini kita susah sekali kita melihat bagaimana kaprok dan panitia dan kaprok bersungguh-sungguh mencari tempat, kemudian kalian tiba-tiba mau berhenti. Nah itu termasuk kurang adab atau kurang etika, bahkan tidak etika dalam pelaksanaan PKL. Berikutnya yang keenam, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Paham bahasa tubuh yang sesuai? Bahasa tubuh yang sesuai itu maksudnya kita ketika menyampaikan bahasa atau menampilkan sesuatu jangan rangut-rangut gitu kan. Artinya ketika kita berinteraksi dengan rekan kerja atau dengan atasan, kita selalu kalau bahasa sebelum pandemi mungkin bersalaman, paling kan pakai kode lah, pakai kode apa? Kalau orang Islam biasanya kan tangan ke dada atau tunduk sedikit, atau kalau anak orang Konghucu, pakai orang Konghucu itu orang Cina tangannya, nah pakai gini. Kalau orang Islam sebenarnya gini. Nah orang Islam gini, maka dapat pahala sama hukumnya dengan 2/3 dari bersalaman. Kalau pakai ini dari Islam tidak dapat pahala. Dan penyimak ini perlu disampaikan supaya kesempatan untuk menggunakan cara bahasa tubuh yang sesuai. Bertunduk, yang dalam bertunduk lah salah pula. Karena dalam Islam itu kalau bertunduk benar itu menuruti raja-raja dari kerajaan Bahari.
Yang ketujuh terakhir, nah ini yang penting, selalu tersenyum. Tapi jangan selalu tersenyum kuring-kuring sorangan. Jadi tidak orang kena pas PKL ada siswa kita yang kelatihan senyum, nah itu kalian. Nah itulah yang kira-kira yang Bapak sampaikan bersama Ibu Dewi tentang sopan santun dan tata krama, karakteristik budaya kerja di Budi, dan nilai-nilai karakteristik budaya kerja. Mungkin nanti Ibu Dewi menambahkan. Silakan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit tentang sopan santun atau tata krama atau etika tata krama. Di sini untuk yang PKL daring mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang lain. Yang daring sudah diberitahukan untuk berpakaian yang ditentukan, pakai seragamnya. Kemudian seandainya untuk jurusan PPKP kan ada Zoom meeting. Seandainya kalian saat Zoom meeting jangan sampai HP atau laptop dibawa. Seperti contoh yang sudah Zoom meeting, ada yang HP dibawa ke toilet. Jadi saat buang air kecil kelihatan itu. Jadi mohon sekali buat anak-anak ibu ya. Jadi lebih baik kamu tinggalkan HP-nya atau laptopnya dan jangan dibawa ke toilet atau WC. Nah, kemudian untuk yang luring itu minta tolong juga yang pengalaman sudah, seandainya kalian mau pulang bekerja, tolong berpamitan. Biasanya ada anak-anak yang nyelonong pulang tanpa sepengetahuan orang kantor. Nah, itu tidak ada etikanya. Itu yang kami sering dapat laporan dari Dudi, dunia kerja dan dunia industri. Banyak anak-anak yang semaunya, karena sudah jamnya. Walaupun sudah jamnya, tolong kalian beritahu orang yang ada di tempat bahwa kamu izin, saya sudah waktunya pulang. Atau maaf Bu, saya permisi mau pulang. Itu etikanya. Karena banyak ibu dapat laporan yang sudah pengalaman yang magang dan pembimbing di kantor menginformasikan kepada pihak sekolah, terutama pembimbing dari siswa itu sendiri. Nah itu yang ibu minta dari yang PKL-nya luring. Ya. Jadi kalau kamu mau keluar, baik itu jam istirahat, berizinlah. Ya. Atau mau ke kantin. Ke kantin biasanya ada ke kantin belakang. Bu, saya mau ke kantin. Jadi tahu nanti kalau ada mencari bahwa oh ya siswa yang PKL dia sedang ada di kantin belakang. Atau oh ya Bapak misalnya pimpinannya si siswa sudah pulang Pak. Nah itu etikanya. Ibu rasa pesan Ibu tadi itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Peleha Indonesia. SMK Negeri 1 Peleha Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Novi. Kali ini Ibu akan membahas tentang tata aturan dunia industri. Sebelum kita membahas tata aturan dunia industri, Ibu punya suatu ilustrasi. Misalnya kalian sebuah perusahaan. Kalian merekrut karyawan, tentunya kalian punya banyak harapan terhadap karyawan-karyawan yang kalian rekrut itu. Harapannya apa? Harapannya pasti kalian pengen karyawannya itu bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan. Kemudian karyawannya itu bisa melaksanakan pekerjaan dengan disiplin sesuai dengan peraturan yang kalian berikan. Nah,
Untuk supaya karyawan itu sesuai dengan yang kalian inginkan, maka kalian harus membuat suatu peraturan. Jadi perusahaan itu wajib membuat suatu peraturan supaya perusahaan itu bisa memenuhi harapannya terhadap karyawan. Kemudian peraturan itu tidak cukup hanya secara lisan. Kalau kamu punya peraturan cuma disampaikan sama karyawan secara lisan, otomatis banyak terjadi pelanggaran. Maka peraturan-peraturan itu harus dituangkan secara tertulis. Nah, kemudian sekarang peraturan itu bisa berbentuk pedoman, prosedur, ataupun aturan kerja di perusahaan. Kemudian, apa sih yang tertera dalam pedoman, prosedur, ataupun aturan kerja di perusahaan? Yang tertera di dalam aturan dan prosedur itu adalah hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan secara timbal balik. Jadi sama-sama diatur dalam pedoman, prosedur, dan tata aturan kerja. Semua hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Kemudian, hak karyawan itu apa saja dan kewajiban perusahaan itu apa saja? Hak karyawan yang pertama adalah pekerjaan yang sesuai kemampuan. Jadi di sini nanti sistem PKL kita ada daring, ada luring. Nah, jadi kalau secara daring Ibu rasa aman bahwa pekerjaannya itu nanti pasti disesuaikan dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian yang luring, kalian itu berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau nanti pasti kalian ditempatkan di suatu perusahaan nanti itu sudah dengan spesifikasi apa saja kemampuan kalian. Jadi perusahaan itu nanti menyuruh kalian bekerja sesuai kemampuan kalian. Kemudian hak karyawan yang berikutnya itu adalah keahlian. Jadi kalau kalian dipekerjakan itu kalian pasti perusahaan itu akan berkewajiban mengasah keahlian kalian. Nah, ini juga terjadi pada sistem PKL kalian, baik luring maupun daring. Di situ keahlian kalian akan ditingkatkan. Kemudian, kalau memang kalian benar-benar bekerja, kalian berhak memperoleh gaji yang pantas. Tapi ini khusus bukan untuk yang PKL ya. Kalau PKL kan kalian belajar. Kalau ini karyawan beneran, pasti mereka kalau bekerja itu berhak memperoleh gaji yang pantas. Kemudian hak yang berikutnya, hak karyawan yang berikutnya adalah keamanan di tempat kerja. Ini juga berlaku bagi kalian yang PKL luring maupun PKL daring. Kemudian ada perlakuan yang adil dan manusiawi. Jadi jangan mentang-mentang nanti kalian PKL cuma belajar, kalian mau diperlakukan secara tidak adil dan manusiawi. Karena perlakuan yang adil dan manusiawi itu adalah hak karyawan, termasuk hak kalian. Kemudian ada promosi jabatan. Kemudian ada perlindungan terhadap kesehatan. Itu hak-hak karyawan dan kewajiban perusahaan. Sekarang dibalik, apa sih hak perusahaan dan apa kewajiban karyawan? Nah, hak perusahaan dan kewajiban karyawan yang harus diberikan kepada perusahaan, yang pertama adalah dedikasi. Jadi kamu kerja, kamu harus berdedikasi. Seperti kamu melakukan PKL, berarti kamu harus benar-benar PKL daring maupun PKL luring. Kamu harus punya dedikasi. Yang kedua adalah kesetiaan. Jadi perusahaan itu perlu kesetiaan dari karyawannya. Berikutnya kehadiran di tempat kerja. Pasti suatu perusahaan itu merekrut karyawannya berharap sekali bahwa kehadiran di tempat kerjanya baik. Begitu juga dengan kalian yang melaksanakan PKL, tolong perhatikan kehadiran di tempat kerja, jangan seenaknya saja. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang terakhir, hak perusahaan itu ada produktivitas kerja dari karyawan. Jadi kalian kerja, itu nanti kalian juga dilihat, walaupun kalian PKL, kalian belajar, dilihat setiap hari perkembangan kalian, produktivitas kalian itu seperti apa. Nah, kemudian pedoman kerja itu apa sih? Pedoman kerja itu adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipakai untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok
untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara ataupun tahapan yang dilakukan serta harus dilalui untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. Nah, sekarang ibu tanya, kalau pengertian pedoman kerja itu merupakan tata cara atau aturan yang diberlakukan, kalian di dalam kerja itu perlu pedoman kerja enggak? Pasti perlu kan? Nah, tujuannya apa sih pedoman kerja itu? Yang pertama, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab karyawan. Jadi nanti kalian PKL, baik daring ataupun luring, pasti dikasih pedoman kerja. Kalau kalian nggak dikasih pedoman kerja, ya kalian nggak bisa kerja sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian tujuan yang berikutnya dari pedoman kerja itu memperjelas peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaan rutin, melindungi organisasi dan karyawan dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya, memperlancar tugas karyawan, menghindari kesalahan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam bekerja, dan pedoman itu juga sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan baik yang dilakukan oleh karyawan maupun perusahaan. Terus kapan perlu pedoman kerja? Pedoman kerja itu diperlukan sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. Jadi nanti kalau kalian PKL, baik daring maupun luring, sebelum kalian melaksanakan pekerjaan, kalian mohon arahan dulu. Jangan asal melakukan pekerjaan, tapi mohon arahan dulu. Ini pedoman kerjanya gimana? Langkah kerjanya seperti apa? Kemudian pedoman kerja itu diperlukan ketika ada revisi perubahan langkah kerja dan ketika mengadakan penilaian atau evaluasi. Jadi ketika mengadakan penilaian, ketika kalian dinilai, terus nilainya jelek, kalian bisa protes, Pak, saya kan sudah kerja sesuai dengan pedoman kerja, kenapa nilai saya seperti ini? Nah, mungkin bisa nanti dipertanyakan. Jadi keuntungan ada pedoman kerja itu yang pertama ada pegangan bagi pelaksanaan atau alat komunikasi serta pengawasan sehingga pekerjaan bisa diselesaikan secara konsisten. Yang kedua, karyawan lebih percaya diri dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah sebagai salah satu alat pelatih untuk mengukur kinerja karyawan. Jadi pesan ibu diingat-ingat sebelum kalian melakukan pekerjaan. Tanya dulu, ini pekerjaan yang akan saya laksanakan, baik secara daring maupun luring, ini ada pedomannya enggak? Kalau ada pedomannya, kalian kerja sesuai dengan pedoman, jangan kerja sesuai dengan perkiraanmu sendiri. Selain pedoman kerja, perlu juga prosedur kerja. Karena dalam operasional perusahaan, karyawan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar prosedur kerja atau yang disebut SOP sebagai sebuah pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Prosedur kerja adalah serangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tertentu. Jadi ingat, selain kamu punya pedoman kerja, kamu juga harus punya prosedur kerja supaya nanti kamu menyelesaikan pekerjaan itu tidak salah-salah. Nah, selain pedoman kerja, prosedur kerja, kamu juga harus punya tata kerja. Tata kerja itu apa? Cara pelaksanaan kerja yang dilaksanakan seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, fasilitas, tenaga kerja, peralatan, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia.
Jadi ingat tadi apa sebelum kalian melakukan kerja? 1 pedoman kerja, 2 prosedur kerja, 3 tata kerja. Apapun itu yang akan kamu lakukan, tanyakan dulu ketiga hal itu. Setelah itu kamu baru memulai pekerjaanmu. Jadi manfaat jika perusahaan punya prosedur dan tata kerja, itu perusahaan mempunyai standarisasi dan pengendalian kerja dengan tepat. Penjabaran dari tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, serta kebijakan ke dalam kegiatan pelaksanaan operasional sehari-hari. Kemudian sebagai panduan kalian dalam bekerja. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan prosedur kerja? Jadi perusahaan itu menyusun prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja itu harus memperhatikan apa? Yang pertama, perhatikan kebijakan pimpinan dan kebijakan perusahaan. Kalau di dalam akuntansi, kalau jurusan akuntansi dan keuangan lembaga sudah biasa ini. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kalian pasti memperhatikan kebijakan perusahaan terlebih dahulu. Sama, ketika kalian melaksanakan PKL, baik secara luring maupun daring, wajib yang kalian perhatikan itu kebijakan pimpinan dan kebijakan perusahaan. Kemudian semua prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja itu harus dinyatakan secara tertulis dan harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita cuma menuliskan tata kerja, prosedur kerja tanpa dikomunikasikan atau diinfokan kepada seluruh karyawan, juga nanti karyawannya nggak ngerti. Jadi perusahaan juga wajib menginfokan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja itu kepada karyawannya. Kemudian seluruh prosedur kerja itu harus ditinjau dan dievaluasi. Nah, ini yang paling penting, bagian yang paling penting ketika kalian melaksanakan PKL. Bagaimana aturan kerja di perusahaan? Yang pertama, aturan kerja di perusahaan yang pertama itu adalah waktu dan kehadiran. Perhatikan, baik secara daring maupun luring, kalian harus wajib memperhatikan waktu dan kehadiran. Yang pertama, perhatikan jam kerja kalian. Kalau yang luring, perhatikan jam kerja kalian, jam masuk, jam istirahat, jam pulang. Kalau yang daring, perhatikan jam daring kalian, jam istirahatnya. Kemudian izin, perhatikan izinnya. Kalau kalian mau izin secara tertulis, baik yang secara daring maupun luring, karena di perusahaan itu punya aturan masing-masing. Kemudian sanksi jika terlambat, atau sanksi kalau dalam hal PKL kita ini sanksi jika kita tidak mengikuti daring. Itu kalian harus perhatikan. Kemudian hak lembur, kalau kalian kerja tidak sesuai atau melebihi jam kerja yang diwajibkan, berarti kalian berhak untuk hak lembur. Tapi ini berlaku mungkin untuk yang PKL luring. Kemudian tata aturan yang berikutnya tentang pakaian. Nah, pakaian itu bisa seragam, bisa pakaian kerja lainnya. Perhatikan ini bagi yang luring, yang PKL-nya luring. Pakaian itu perhatikan sesuai dengan instruksi dari Dudinya. Kalau yang PKL daring, kita sudah kesepakatan bahwa seragam pakaian kita adalah pakaian seragam. Maka ikuti aturan seragam yang ada di SMK 1 mulai hari. Kemudian aturan yang berikutnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Linda. Jadi perhatikan alat pelindung diri, lapor jika ada yang membahayakan, memelihara peralatan dan perlengkapan milik perusahaan. Ini bagi yang PKL luring. Bagi yang PKL daring yang harus memelihara peralatan dan perlengkapan milik pribadinya.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan keselamatan di tempat kerja. Perhatikan juga larangan lainnya yang tidak boleh dilakukan di perusahaan. Kemudian aturan yang berikutnya tentang kewajiban pokok karyawan. Kewajiban pokok karyawan itu apa? Yang pertama, melaksanakan perintah dan petunjuk atasan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalian yang PKL luring maupun daring, perhatikan tadi perintahnya apa atasannya. Sebelum kalian melakukan kerja, tadi kalian harus melihat pedoman kerja, standar kerja, tata aturan kerja. Kemudian kewajiban yang lainnya memelihara dan menjaga barang milik perusahaan, menaati tata tertib dan peraturan, menyimpan dan menjaga kerahasiaan perusahaan, memberi keterangan atau laporan dengan benar jika mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perusahaan. Nah ini kewajiban yang terakhir ini, mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perusahaan. Walaupun kalian PKL, perusahaan itu biasanya pengen mendapat sesuatu yang baru dari kalian. Kalian punya ilmu, kalian anak SMK, berarti kalian anak hebat. Kalian punya ilmu yang lebih dari sekolah umum, berarti kalian punya keahlian. Nah, keahlian kalian itu kalian bisa gunakan untuk membantu mengembangkan perusahaan itu. Nah, kamu bisa memberikan saran-saran yang berguna bagi perusahaan. Oke, demikian yang Ibu sampaikan tentang tata aturan dunia industri. Sekian, terima kasih. SMK Negeri 1 Peleha Indonesia, SMK Negeri 1 Peleha Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Jumpa lagi pada session materi JOT kita pada hari ini mengenai motivasi kerja. Baik anak-anakku sekalian, kelas 11 ya, dimanapun kalian berada, mari kita masuk ke materi tentang motivasi kerja. Mungkin kita sudah tahu apa itu motivasi kerja. Ya, dimana adalah dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk mendapatkan gairah kerja yang lebih baik dari sebelumnya, atau juga dorongan yang berasal atau motivasi dari orang lain. Dan kita ketahui motivasi itu timbul dari dalam diri kita untuk kita lebih baik ke depannya, punya cita-cita atau tujuan target. Nah, kalian yang kelas 11 yang kebetulan mau PKL, yang dalam kegiatan baik itu sebagai proses kegiatan yang melalui daring ataupun luring, ya, tetap kita memerlukan motivasi yang kuat dari dalam diri kita. Jadi anak-anakku, ciptakan, munculkan, tumbuhkan motivasi melalui percaya diri kalian. Jangan sampai kita tidak bisa membawa keadaan kondisi diri kita dimanapun kita berada, karena ini merupakan langkah awal, strategi awal bagi kita untuk mencapai tujuan. Kalau kalian PKL lewat daring, ya, tentu targetnya materi kompetensi yang akan dicapaikan dari materi yang diberikan ditargetkan lewat motivasi belajarnya, semangatnya untuk bisa mencapai prosesnya. Dan bagi yang luring, walaupun di tempat studi, kalian tetap motivasi bagaimana bisa akses, bisa membawa diri dengan mempersiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang dilakukan, yang diberikan oleh Dudi, pembimbing kita di dunia usaha industri. Menurut Herzberg, motivasi terdiri dari dua variabel, ya, yaitu motivator, faktor yang pendorong, di mana ada juga sebagai faktor-faktor penyehat. Faktor pendorong meliputi prestasi,
yang kedua pengakuan, yang ketiga peningkatan, yang keempat tanggung jawab. Sedangkan kita ketahui prestasi adalah sesuatu hasil yang dicapai melalui tentunya dengan motivasi yang tinggi ya, tentunya dengan disiplin, tentunya punya rasa tanggung jawab, dan itu semua sangat mempengaruhi, disebut juga sebagai faktor pendorong. Itu menurut teori expert. Dan bagaimana dengan faktor penyehatnya? Tentu kalian juga bisa. Di sini kita sampaikan bahwa hubungan pribadi dengan rekan kerja. Nah, di mana selama magang, selama PKL, kalian jaga hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pegawai, agar suasana di sana tetap sehat, kondisinya lebih aman. Ya, maksudnya dalam artian pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, hubungan antara pribadi dengan bawahannya. Tentu kita mempunyai atasan pimpinan kita. Bagaimana layaknya kita berperilaku sehingga dengan penilaian yang bagus, yang positif, menumbuhkan semangat dan motivasi, tentu itu mempunyai nilai tersendiri bagi kita oleh pemimpin yang ada di perusahaan. Selanjutnya, hubungan antara pribadi dan atasan dengan keamanan kerja ya. Tentu dengan semangat, kalau orang sudah semangat kerjanya luar biasa, tentu muncul nanti dia motivasinya. Dengan disiplin waktu, dengan bertanggung jawab dan mempunyai komitmen dengan kerja, mengikuti aturan-peraturan yang diberikan oleh dunia usaha dan industri, tentu itu akan menumbuhkan kenyamanan kerja di lingkungan kerjanya. Dan selanjutnya kehidupan pribadi, kebijaksanaan dan administrasi, dan juga kesempatan untuk tumbuh di mana di dunia usaha dan industri, dan juga kalian yang belajar melalui online, banyak ilmu pengetahuan yang akan kalian dapat, banyak keterampilan yang akan kalian capai. Tentu juga akan memperoleh sikap bagaimana berperilaku di dunia kerja, dan itu langsung bisa kalian terapkan. Dan tentu apabila semua tumbuh motivasi itu juga akan menghasilkan, ada hasil yang akan kita capai. Bagi dunia usaha industri yang memberikan jasa kepada anak PKL, misal karena dia membantu dikasihkan penghasilan atau gaji, nah itu bisa ya, karena ada juga Dudi yang merasa anak PKL membantu bagaimana perusahaannya, dia di bidang penjualan, dia di bidang akuntansinya, karena dia bekerja membantu perusahaan itu, dan mereka ada sebagian perusahaan yang memberikan insentif reward kepada peserta didik yang melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Dan tentunya itu semua akan membuat rasa aman, nyaman dengan kondisi kerja. Dan tentu anak-anakku, walaupun dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kita tetaplah ya, tetap semangat dan motivasi, di mana tujuan motivasi untuk meningkatkan moral kepuasan kerja karyawan, ya, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kalian saat PKL, kalian juga yang baik itu daring, sebagai siswa tentunya masih pelaksanaan proses online-nya, dan tentu merasa puas dan merasa produktif dengan pembelajaran yang diberikan oleh pembimbing dunia usaha industri secara online. Dan bagi yang luring merasa puas juga dan produktivitas juga, karena merasa bahwa ini loh job yang jelas, punya job description-nya jelas ya dari dunia usaha dan industri. Yang selanjutnya, meningkatkan kedisiplinan karyawan, kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Nah, di situ tentu kalian yang sudah ditentukan jadwalnya, laksanakan sesuai jadwal yang diberikan. Startnya mulainya dari jam berapa dan selesainya jam berapa itu harus disesuaikan dan dikondisikan ya. Tentu dengan terbiasa disiplin itu akan nanti menjadikan kebiasaan berperilaku baik sampai kalian memasuki dunia nyata, dunia kerja yang nyata nanti ya.
Jadi kalau sudah terbiasa disiplin, insya Allah semuanya pun akan menjadi pribadi yang baik. Disiplin waktu, ya, disiplin dengan tanggung jawabnya, disiplin dalam segala hal, karena itu akan meningkatkan kompetensimu dan akan menumbuhkan rasa motivasimu yang semakin kuat. Selanjutnya, menciptakan suasana hubungan kerja yang kondusif, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, serta meningkatkan rasa tanggung jawab akan tugas. Di mana tugas sebagai pelajar tentunya ingin menggali informasi waktu kalian di dunia usaha dan industri dengan mendapatkan kompetensi baru, baik itu secara teori maupun secara praktek nyata di dunia industri. Baik anak-anakku, karena sesuatu itu mempunyai nilai dan motivasi kerja itu telah menurut teori ahlinya dari Nawawi ya 2009 halaman 259, beliau menyatakan bahwa motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Yang ada dalam diri kita. Tumbuhkan semangat motivasi, lahirkan, ciptakan daya kreasi. Bagaimanapun kita sebagai siswa ya tentunya mempunyai rasa tanggung jawab, komitmen untuk mencapai proses tujuan tertentu dengan hasil yang lebih optimal. Begitu pula yang ekstrinsik, motivasi timbul dari orang lain yang memotivasi kita, dari luar diri kita, dari lingkungan kita. Tapi kalau kita bisa mengcombine dua-duanya, insya Allah luar biasa nilainya. Baik itu dari segi pekerjaan ke depan, dari segi pribadi kita maupun skill dan keterampilan kita. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan anak-anakku mengenai motivasi. Semoga kalian tetap menumbuhkan semangat motivasinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Demikian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Kolega Indonesia, SMK Negeri 1 Kolega hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tentang keselamatan kerja dan budaya kerja. Keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani para tenaga kerja ataupun para pekerja yang dalam penerapannya sebagai usaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Faktor-faktor yang menyebab terjadinya keselamatan kerja. Yang pertama itu adalah keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi penyusunan, penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang belum diperhitungkan keamanannya oleh pihak perusahaan. Yang kedua, ruang kerja yang sesak ataupun padat tidak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, terbiasanya membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, pemakaian peralatan kerja yang meliputi pengamanan peralatan kerja yang sudah rusak ataupun sudah rusak. Itu tidak diamankan, tapi ditaruh sembarangan. Yang kedua, penggunaan mesin alat elektronik, baik pengamanannya ataupun penerangannya. Tujuan dari K3 itu sendiri, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya, memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja, mengevaluasi tingkat bahaya yang ada di tempat kerja, dan mengendalikan terjadinya bahaya saat melaksanakan pekerjaan. Jadi setiap kali kalian melaksanakan pekerjaan, baik yang daring maupun luring, usahakan keselamatan diri sendiri itu adalah diutamakan. Selanjutnya, ketiga adalah menggunakan perangkat TIK. Karena baik kalau yang daring itu terbiasa menggunakan komputer ataupun HP-nya yang berupa Android.
Tapi kalau yang luring bertatap langsung dengan alat yang ada di tempat kerja. Itu yang pertama adalah mengatur posisi duduk, disesuaikan dengan kondisi diri sendiri, diatur jaraknya, memperkirakan jarak pandang dengan monitor. Itu bagi yang daring wajib. Karena apa? Karena supaya melindungi mata sendiri. Kemudian yang ketiga, menggunakan komputer dan teknologi komputer sesuai dengan prosedur yang telah ada, yang sudah ada ditentukan. Selanjutnya kita membahas tentang budaya kerja. Budaya kerja merupakan sebuah kebiasaan yang didasari pandangan hidup tentang nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang tercermin dalam perilaku dan tindakan yang terwujud dalam bekerja. Maksudnya di sini adalah kebiasaan kita sendiri dalam bekerja itu harus memperhitungkan perilaku yang baik. Budaya yang wajib kalian laksanakan setiap hari, baik itu daring maupun luring. Yang pertama adalah minimal satu pekerjaan telah tuntas dilaksanakan. Bagi yang luring, setidaknya itu setiap hari harus ada pekerjaan yang dilakukan yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau yang daring itu wajib mengikuti ketuntasannya setiap hari, mengikuti Zoom yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Yang kedua, setiap bekerja melakukan 2 kebaikan. Maksudnya seperti ini. Kalau yang luring bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, bisa membersihkan arena tempat bekerja. Tapi kalau yang daring, 2 kebaikan di sini adalah hadir tepat waktu, absen selalu tepat waktu, mengikuti Zoom sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, senyum, sapa dan salam itu bagi yang luring wajib dilaksanakan. Kemudian hadir 15 menit sebelum masuk bekerja dan utamakan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang luring, sebelum tempat magangnya buka, 15 menit harus sudah standby di tempat magang. Tapi kalau yang daring, sebelum acara dimulai, sebelum Zoom dimulai, sebelum Google Meet-nya dimulai, silahkan aktifkan dulu Zoom-nya menggunakan Android ataupun menggunakan laptopnya 15 menit sebelum acara tersebut dimulai. Yang kelima, bersifat sopan, rapi, rajin, disiplin, tanggung jawab, dan bersih. Itu adalah salah satu sifat yang diperlukan siswa yang memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Itu saja informasi yang dapat saya berikan kepada anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Peleha Indonesia. SMK Negeri 1 Peleha Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMK Negeri 1 Plehari kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Ria Damayanti Eskop. Ibu diberikan kewajiban untuk menyampaikan materi sebagai bagian dari JOT kalian, persiapan untuk kalian menuju praktik kerja lapangan. Di sini materi yang akan Ibu sampaikan adalah penyusunan laporan jurnal atau pembuatan dokumen portofolio dan penilaian PKL. Jadi kepada siswa-siswi sekalian, tolong diperhatikan file yang Ibu sampaikan hari ini juga akan di-share di grup kelasnya masing-masing. Ada total 7 form yang akan kalian kerjakan selama kalian PKL, walau baik itu daring ataupun luring. Form yang pertama adalah form daftar hadir. Di sini kalian isi sesuai data yang di 04 dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, baik PKL daring ataupun PKL luring. Bedanya, kalau yang PKL luring, pengisian tanda tangan itu langsung dilaksanakan setiap 1 minggu rekapan sekali. Kalian ada di tempat kerja atau di tempat industri atau tempat budi di mana kalian melaksanakan PKL. Jadi tolong diisi dengan lengkap, dengan tertib juga. Rekapan daftar hadir ini
dilaksanakan 1 minggu sekali. Mengenai jumlah hari nanti kalian disesuaikan. Untuk siswa yang magangnya luring, nanti setiap 1 minggu sekali itu wajib ditandatangani oleh pembimbing studi. Sedangkan nanti untuk siswa yang PKL-nya daring, yang menandatangani nanti adalah pembimbing PKL yang di sini untuk mewakili pembimbing studi yang kalian terhalang mungkin jaraknya karena pola kalian berbeda dengan teman yang luring. Kemudian ibu lanjut ke form yang kedua. Di form yang ini adalah form profil tempat PKL atau tempat studi kalian, disesuaikan dengan polanya masing-masing baik daring ataupun luring. Di situ sudah ada contohnya, silakan diisi. Kalian tanda tangani. Untuk profil ini bisa 1 bulan di akhir minggu 1 bulan pertama atau di pertengahan bulannya atau di akhir, silakan. Kalian cukup diisi hanya 1 kali untuk yang profil. Sedangkan untuk tadi yang daftar hadir, total dari 2 bulan kalian PKL, berapa dalam 1 minggu, berapa hari kalian melaksanakan PKL, maka ditandatangani setiap 1 minggu sekali. Kalau kita hitung kasar, kalau 2 bulan berarti ada 8 minggu, jadi kurang lebih ada 8 lembar daftar hadir yang kalian wajib untuk nanti cantumkan di laporannya masing-masing. Sedangkan untuk form kedua, untuk profil tempat PKL ini hanya diisi 1 kali saja. Lanjut lagi ke form yang ketiga, jurnal kegiatan harian peserta PKL. Di sini kalian juga isi ada nama peserta didik dan nama studi instansinya masing-masing. Di form ketiga ini, daftar kompetensi dan uraian kegiatan bisa nanti kalian tanyakan kepada ketua kompetensi ataupun pembimbing di sekolah. Nah, untuk para pembimbingnya yang mengisi di sini adalah pembimbing studi untuk yang luring, untuk yang daring nanti diwakili oleh pembimbing PKL dari sekolah. Alokasi waktu per kegiatan ini bisa diukur dalam menit ataupun per jam. Untuk skor yang diberikan pembimbing ini dilaksanakan jika kalian yang luring itu langsung pembimbing studi yang melakukan skor. 4 itu skor tertinggi sangat baik, 3 untuk baik, 2 untuk cukup, 1 untuk kurang. Bisa kalian kasih tanda silang ataupun kasih tanda checklist. Sekali lagi, yang menandatangani dan yang menilai untuk yang luring adalah pembimbing studi, untuk yang daring adalah pembimbing dari sekolah. Nanti yang menandatangani di bawah juga sama Nala. Yang peserta PKL itu kalian yang tanda tangan di sebelah kanan, dan pembimbing studi untuk yang luring, pembimbing PKL dari sekolah untuk yang daring. Kemudian ibu lanjut ke form yang keempat, ini format monitoring PKL. Ini cukup hanya kalian isi 1 kali saja. Bedanya dengan form yang ketiga, jurnal kegiatan harian, karena udah bunyinya jelas dalam jurnal kegiatan harian, maka diisi 1 hari untuk 1 kegiatan kalian di PKL. Ini dilakukan rekapannya juga 1 minggu sekali lah. Kalau diperhatikan untuk form yang ketiga, jurnal kegiatan harian ini diisi 1 minggu sekali. Jadi total dalam setiap harinya berapa kalian kegiatan dilaksanakan dituliskan di situ. Jadi sama seperti yang sama seperti yang di daftar hadir, maka kalian total ada kurang lebih 8 jurnal kegiatan harian yang kalian lakukan selama PKL dari tanggal 5 April sampai tanggal 5 Juni. Itu untuk form 3. Untuk form keempat, ibu pertegas lagi, untuk format monitoring PKL, checklist yang diisi di sini, iya atau tidak adalah kalian yang mengisi. Diisinya hanya 1 kali saja, sama seperti yang form untuk profil tempat PKL. Diisinya ini dilaksanakan ketika kalian hampir selesai. Jadi hampir selesai kegiatan PKL kalian isi, berarti ini kegiatannya diisi di akhir untuk format monitoring. Tanda tangannya sama, untuk peserta PKL kalian tanda tangan sebelah kanan, untuk pembimbing studi ini untuk yang luring, sedangkan untuk nanti yang daring, berarti yang tanda tangan adalah pembimbing sekolah. Lanjut lagi ke form 5. Form 5 ini diisi jika ada hambatan saja. Jika tidak ditemukan kendala selama kalian melaksanakan PKL, itu tidak perlu diisi untuk form 5. Laporan kegiatan hambatan ini, hambatannya adalah bukan serta-merta hambatan misalnya kalian kempes ban, hujan, bukan hambatan bunyi seperti itu. Ini hambatan teknis yang ada kaitannya dengan kompetensi-kompetensi yang kalian lakukan dan kalian mesti lakukan di tempat PKL. Jadi bukan hambatan teknis habis total,
misalnya, atau ban kempes, hujan lebat, hujan badai, bukan. Banjir, bukan ya, hambatan itu di sini. Jadi tolong diingat baik-baik, hambatan di sini adalah hambatan teknis yang ada kaitannya dengan kompetensi yang harusnya kalian dapatkan di tempat PKL atau yang kalian dapatkan dari Budi ketika kalian daring. Jadi hambatan ini diisi jika ada, kalian temukan hambatan. Jika tidak ada, tetap wajib kalian lampirkan tapi dikosongkan saja. Artinya tidak ada hambatan, berarti sama kalian melaksanakan PKL di 2 bulan itu. Form yang ke-6, ini laporan hasil bimbingan atau monitoring peserta didik. Ini jika ada peserta didik yang bermasalah dibimbing. Tapi harapan ibu, harapan kami semua tidak ada yang bermasalah, karena PKL ini kan bagian dari pembelajaran kalian di kelas 11. Jadi wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini cukup di-print saja, tidak perlu diisi jika tidak ada permasalahan di Budi. Yang mengetahui di sini siapa? Yang mengetahui di sini adalah pembimbing sekolahnya dan pembimbing Budinya. Kemudian form terakhir, lembar konsultasi penyusunan laporan PKL. Ini nanti kalian isi sekembalinya kalian atau selesainya kalian di PKL, kalian melaksanakan konsultasi penyusunan laporan. Ini kalian print nanti diisi oleh pembimbing sekolah. Jadi tolong diisi baik-baik form yang kosongnya. Dan ini dibawa ketika kalian nanti konsultasi laporan. Jadi itu 7 form yang kalian wajib miliki. Nanti filenya akan bisa download melalui kelas masing-masing. Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistematika laporan PKL untuk peserta didik siswa kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Ini juga formatnya sudah baku, sistematika mengenai settingan kertasnya harus A4, kemudian ukuran spasi antar barisnya berapa, ukuran hurufnya berapa, ini sudah jelas ada di halaman akhir. Jadi kertas yang kalian gunakan adalah A4, bukan A4S ya, A4, ukuran spasi antar barisnya adalah 1,5 line, kemudian menggunakan font type-nya atau tipe hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12. Margin itu batas kertas atas 3 dalam cm, bawahnya 3 cm, tangannya 3 cm, dan kirinya 4 cm. Halaman pertama di laporan praktek kerja lapangan kalian adalah tempat PKL, alamat, nama, NIS, NISR, kelas, dan kompetensi kalian. Jadi tolong diisi dengan lengkap. Kemudian halaman kedua adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan laporan praktek kerja lapangan PKL tahun pelajaran 2020-2021. D-nya itu dudinalar, jadi tolong disebutkan dudinya dengan jelas di situ menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada mulai hari tanggal pengesahannya di bulan Juni 2021, kalian tanda tangan di sebelah kanan, ada pembimbing sekolah yang tanda tangan di sebelah kiri, dan mengetahui kepala sekolah di bagian bawah kanan. Daftar isinya terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian ada bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, bab 2 untuk pelaksanaan PKL-nya, waktu dan tempat, hasil yang dicapai, kendala-kendala yang dihadapi, manfaat yang dirasakan, dan bab 3 penutup untuk kesimpulan dan cara, serta zakat pusaka dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran di sini yang paling cantumkan adalah semua jurnal dari form 1 sampai form 7 yang sudah kalian kerjakan selama kurang lebih 2 bulan kemarin. Itu di print out, ditandatangani, dilengkapi, nanti dilampirkan ke laporan PKL ini. Mengenai teknik di sini nanti juga akan di-share terpisah di grup kelasnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa kalian tanyakan dengan pembimbing sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Harapan kami siswa-siswi semuanya kelas 11 bisa mengikuti PKL dengan baik, selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan sehingga kalian menunaikan tugas untuk PKL ini sampai dengan batas yang ditentukan tanpa ada kendala ataupun tanpa ada masalah yang berarti. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.